Pemirsa, kita jumpa lagi di depan Dhamma TV, masih di dalam tema seni dan tradisi. Yang kali ini saya masih akan melanjutkan cerita tentang Raden Bambang Sumantri, seorang desa yang ingin mengabdi kepada negaranya. Dan saya masih didampingi oleh yang pertama, Ki Ratmoko, Sugeng Rahayu, dan Ki Swarno Rahayu. Para pemirsa, kita lanjutkan cerita ini. Pada episode sebelumnya, Bambang Sumantri sudah ditugaskan, dites oleh raja kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan berhasil mengalahkan Raja Sewunegoro dan dapat hadiah putri calon permaisuri raja. Saya akan tanyakan kepada Ki Ratmoko, sebuah keberhasilan di dalam tugas ini. Kalau cerita sebelumnya banyak orang mengabdi tapi orang cocok tugasnya lah ngaten toh. Nah ini menurut pandangan Ki Ratmoko, keterkaitan Bambang Sumantri yang bisa melaksanakan tugas dengan situasi kita sekarang, apa ada sih satria-satria yang ditugaskan terus ora berhasil yang tetap dablek jadi pejabat? Monggo katuran. Yun sewu, Romo Yudo. Kalau pertanyaannya apakah ada pejabat yang kurang berhasil atau bahkan tidak berhasil melaksanakan tugas tapi tetap menjabat? Ya, kondisi Indonesia hari ini memang betul-betul memprihatinkan. Bukan sekedar tidak berhasil atau kurang berhasil melaksanakan tugas, tidak sekedar tidak berhasil melaksanakan tugas, bahkan yang sudah dipidana, yang sudah napi sekalipun itu masih sebagai pejabat. Ternyata beda dengan zaman dunia pewayangan ya Ki. Sangat berlainan. Ye, Ki Swarno ye. Nah ini setelah Bambang Sumantri berhasil mengalahkan Raja Sewunegoro, lalu putrinya diboyong ke keraton. Ye. Itu kelanjutan kisah Bambang Sumantri bagaimana? Ki Swarno, monggo katuran. Mangke sebelum kita melanjut dengan situasi negara kita sekarang ya Ki Ratmoko. Yang jelas seperti ini Romo. Ketika Bambang Sumantri sudah berhasil mengalahkan Raja Sewunegoro, kemudian boyong putri, notabene akan dipersembahkan oleh raja kepada rajanya karena itu perintah raja juga. Namun demikian di tengah jalan bukan tidak ada kendala, tidak mulus lagi Sumantri boyong putri itu, tidak mulus. Kenapa? Karena di benak Sumantri, Bambang Sumantri itu terpikir, apakah raja yang memerintahkan itu apakah sesakti Sumantri? Wah, berarti mulai sombong. Nah, mulai sombong Romo, mulai sombong. Nah, kalau ini ternyata rajanya tidak sesakti Sumantri, berarti untuk apa dia memerintah saya? Kan seperti itu jadinya Sumantri, Pak Romo. Ini kesombongan Sumantri. Walaupun di sana ada kehendak lain. Ada kehendak lain. Yang namanya kehendak lain sama-sama ngetes, Romo. Sama-sama ngetes. Iki sing oleh putri aku. Duduk ratuku. Nek iso ratuku kudu ngelawan aku dhisik. Iso ngalahno aku baru. Kan seperti itu. Sombongnya Sumantri kan di situ. Karena sudah merasa menang dari Raja Sewunegoro. Gitu. Notabene Raja Sewunegoro menika kala wau, ya saktinya ya luar biasa. Sakti-saktinya kan juga luar biasa. Tapi tetap bisa dikalahkan oleh Sumantri. Untuk itu di benak Sumantri terbesit pemikiran yang seperti itu. Alkisah terus berarti Raden Sumantri ngukui putri boyongan tadi, tidak akan diserahkan pada rajanya sebelum rajanya mengalahkan. Oh ngaten nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Para pemirsa, nampaknya karakter seseorang itu dari dulu sudah diberikan contoh. Kesuksesan Bambang Sumantri mengalahkan Raja Seribu Negara ternyata menumbuhkan kesombongan. Apa nanti raja yang saya akan ikutin, saya ngengerin ini juga bisa kesaktiannya melebihi saya, bisa ngalahkan saya. Ini akan kita lanjutkan
pada segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, para pemirsa, tetap berada di depan Dhamma TV. Terima kasih para pemirsa masih di depan Dhamma TV. Tadi begitu berhasil Bambang Sumantri muncul sifat angkuhnya. Itu manusiawi sekali. Bahkan pada saat ini di dunia kita, di negara kita juga banyak keangkuhan-keangkuhan itu karena berhasil di dalam tugasnya, di dalam jabatannya, atau karena penggunaan wewenang di dalam jabatannya, sehingga kesombongan-kesombongan itu muncul. Namun kemungkinan kemunculannya sifat tadi tidak ditonjolkan seperti pada zaman Bambang Sumantri. Kalau menurut Kirat Moko, karakter yang muncul kesombongan itu karena tugasnya berhasil. Itu di situasi sekarang bagaimana Kirat Moko? Ya. Sebelum bicarakan pada kondisi sekarang, sedikit saya nambahin tentang Bambang Sumantri. Kalau saya memahami Bambang Sumantri sebagai seorang kesatria yang berangkat bukan dari sekedar keluarga kesatria tapi dari keluarga Brahmana. Kalau kemudian terjadi peristiwa seperti yang tadi dikatakan, menurut saya bukan semata-mata kesombongan, tapi lebih merupakan suatu tes uji bagi Bambang Sumantri untuk mendapatkan tempat pengabdian orang yang betul-betul lebih berkualitas dari Bambang Sumantri sendiri. Ini bukan semata-mata kesombongan. Nah, berbeda halnya dengan situasi kondisi hari ini. Sekarang, kalau situasi kondisi hari ini bukan sebagai bentuk alat uji kepada yang diabdi, tapi lebih sebagai suatu bentuk kesombongan. Satu misal atau sebagai satu contoh yang paling mudah ditemui dalam hal pada periode sebelumnya seseorang berpasangan dengan orang lain sebagai calon kepala daerah, kemudian dalam pilkada menang. Nah, ya, artinya seseorang ini kan berawal dari berasal dari calon, katakanlah calon wakil bupati, yang pasangannya bupatinya. Setelah pilkada menang, yang pasangannya sebagai bupati, dia menjadi wakil bupati. Nah, setelah berjalan 2 tahun, 3 tahun, kemudian kesombongan itu mulai muncul. Oh, ternyata yang dulu saya pilih sebagai orang yang saya pandang lebih, sehingga saya mau menerima dia sebagai calon wakil bupati, dia menjadi bupati, ternyata kualitasnya tidak lebih baik dari saya. Nah, oleh karena itulah, kalau begini terus kan nggak pas. Lah kok nyimut? Yang lebih banyak bekerja saya, yang lebih berkualitas saya. Kalau nanti saya tetap mengabdi pada dia sebagai bupati, saya tetap sebagai wakil bupati. Oleh karena itulah bentuk kesombongan itu muncul pada pertengahan satu periode jabatan. Akhirnya orang tersebut sudah mulai menggagas untuk maju dalam periode berikutnya sebagai calon bupati. Oh, akhirnya gitu bersaing dengan yang semula tanda petik sebagai tuannya. Nah, ini kan dapat dipahami sebagai bentuk kesombongan kepada orang yang semula dipandang lebih, tapi dalam perjalanan ternyata kualitasnya tidak seperti pandangannya. Akhirnya pada waktu yang akan datang, kemudian yang bersangkutan paling enggak menempatkan pada posisi sejajar. Syukur kalau bisa pada posisi yang lebih tinggi lagi dari matur nuwun Kirat Moko, matur nuwun. Aing kepada Ki Suwarno nggih. Kembali tadi kesombongan itu memang muncul setelah menjabat nggih. Dalam hal ini Sumantri kan belum menjabat. Belum. Nggih. Masih menang. Namun ya nggak ada salah ya kalau dia ngetes apakah yang akan jadikan tuan ini lebih dari saya. Berartinya itu bukan sebuah kesombongan semata ya, karena dia memang putra seorang pendeta yang sudah mumpuni. Tapi figur ini kira-kira kalau menurut Ki Suwarno, pada saat Ki Suwarno menyampaikan kepada anak didik para calon-calon dalang untuk mengerti karakter Bambang Sumantri, itu jiwa satria mana yang akan ditimbulkan supaya pengabdiannya total kepada negara dan bangsa? Monggo Ki Katur. Yang jelas
jiwa pengabdian itu sudah sejak awal ditanamkan melalui tekad dari awal. Sedangkan anak-anak didik saya itu ketika masuk itu sudah saya shock terapi dulu, yang artinya shock terapi misalnya, Pak, saya ingin segera ngerti dengan wayang, saya ingin segera kepingin bisa joget ki wayang, misalnya seperti itu. Ini kan harus ada shock terapi. Yang namanya semangat itu kalau terlalu tinggi itu justru berbahaya. Ya, berbahaya. Untuk itu ini dikendoni, di shock terapi dulu. Shock terapinya apa? Shock terapinya itu kalau kamu kepingin belajar dalang, paling tidak kamu harus pegang wayang. Dan pegang wayang itu mereka akan bermain wayang sak enake dhewe, sak karepe dhewe. Iya kan? Sak enake dhewe, sak karepe dhewe. Nah, ketika itu baru diseneni. Iya, yang artinya diseneni itu biar mengerti dengan wayang. Itu kan baru kenal dengan wayang. Baru kenal dengan wayang, belum mengakrabi wayang, artinya seperti itu. Nah, ya, baru tahu dengan wayang, baru kenal dengan wayang. Kalau kamu megangnya seperti itu, kalau ini nanti akan terjadi seperti ini, akan membuat seperti ini, akan diceritakan seperti itu. Sehingga mereka pada saat belajar wayang tidak sembrono lagi. Nah, tidak sembrononya inilah sebenarnya sudah sedikit menurunkan kesombongan yang notabene terlalu tinggi semangatnya. Ini yang harus diatur dengan volume yang seimbang. Ya. Matur nuwun Ki Suwarno. Para pemirsa, nampaknya cerita ini sangat berkaitan erat dengan karakter manusia, juga dengan karakter para pemimpin yang akan datang. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap berada di depan Tama TV. Kita masih akan ketemu pada segmen terakhir. Terima kasih para pemirsa, kita masih berada di depan Dhamma TV yang akan membahas dalam season terakhir ini masalah Bambang Sumantri sebagai seorang kesatria pengabdi pada nusa dan bangsanya. Saya kembali kepada Ki Suwarno, ya Ki Suwarno. Tadi ternyata Bambang Sumantri sudah mengalahkan Raja Sewu Negara. Walaupun kemudian muncul keinginan untuk menguji rajanya. Nah, ini cerita selanjutnya bagaimana Ki Warno? Monggo katuran. Kalau tidak salah yang kan diuji ini rajanya ini. Nah, ini Prabu Arjuna Sosrobau. Monggo katuran Ki Warno. Menika Prabu Arjuna Sosrobau. Menika Raden Sumantri. Nah, Raden Sumantri sampun berhasil mengalahkan Raja Sewu Negara, Boyong Putri. Nah, Raden Sumantri punya keinginan sendiri untuk ngukui putri supaya direbut nganggo jiwa satria antara satria dengan satria. Nah, betul sekali. Kemudian Arjuna Sosrobau yang notabene adalah raja di Mahespati, Arjuna Sosrobau tidak akan sungkan atau merasa gigrek ulune selombo ngoten nika menerima tantangan Raden Sumantri. Namun demikian kebijakan dari Prabu Arjuna Sosrobau, Raden Sumantri itu justru diberi busana keprabon supaya nanti Bambang Sumantri itu tetap menjadi ketoke dadi ratu. Ratu musuh ratu. Dudu ratu musuh sudra utawa musuh ratu ya mungsuhe kudu ratu. Menawi Arjuna Sosrobau ngaten. Nah, kanthi ngaten menika Raden Sumantri tesih dereng kraos menawi menika dipun semoni. Yaktosipun lak nggih ngaten lho menika pun semoni. Nggih. Kelampahan Raden Sumantri lumawan Arjuna Sosrobau. Kelampahan silih ungu dengan busana keprabon dan betul sama-sama sakti mandraguna. Namun demikian tetap Bambang Sumantri tetap di bawah
tetap kalah dengan Prabu Arjuna Sosrobau. Setelah Prabu Arjuna Sosrobau Tiwi Kromo menembut. Tiwi Kromo, iya. Dados yaksa ageng. Dados yaksa ageng. Amargi menapa? Arjuna Sosrobau hanya menunjukkan sebenarnya kamu siapa, saya siapa. Menunjukkan itu saja. Iya, caranya halus. Kanthi menika Raden Sumantri nungkul busana panglamaripun dados abdi menika kala wau Pun tampi. Nggih, nggih, nggih. Menika tesih dereng lintu-lintu Rama namung dipun tampi ngaten iki mawon. Nggih. Dereng pikantuk pilenggahan menapa-menapa. Nggih, jabatan dereng nggih. Jabatan dereng. Nggih, matur nuwun Ki Suwarno. Lah salajengipun Ki Ratmoko nggih. Sumantri dipun tami diterima sebagai abdi ya, belum pejabat loh ya. Jadi ngelamar pakai S1, S2, S3 diterima. Belum diberi jabatan tapi. Nah, setelah itu bagaimana kelanjutan Sumantri setelah menjadi abdi di Keraton Maespati tadi? Monggo, katuran. Apa ada tugas-tugas baru yang lain ngaten kok pilih sebelum menjadi pejabat ya? Dalam pengabdiannya di Maespati yang tanpa portofolio, tanpa jabatan itu, Nggih. Bambang Sumantri berhasil melaksanakan Putri, tugas dengan baik, tugas iya nyerahkan. sehingga sang Prabu Arjuna Sosrobau juga berkenan tentang atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Bambang Sumantri. Bahkan lebih dari itu, si Prabu Arjuna Sosrobau berharap Iya. kalau dilihat Bambang Sumantri memiliki potensi yang demikian tinggi, Iya. memiliki kualitas kerja yang bagus, alangkah hebatnya, alangkah istimewanya kalau nanti Bambang Sumantri bisa menduduki jabatan yang lebih tinggi. Nah, tapi untuk memenuhi keinginan itu pun Prabu Arjuna Sosrobau juga tidak semuanya sendiri. Ada testing lagi Masih ya, mengalami ujian lagi. dites lagi Ya, sesuai dengan jabatan yang akan ditawarkan kepada Bambang Sumantri. Iya, iya. Nah, pada episode itulah akhirnya Prabu Arjuna Sosrobau sekali lagi menguji Bambang Sumantri untuk melakukan tugas, yaitu memutar Taman Mairokoco Taman Mairokoco gitu. supaya dihadirkan Maksudnya dalam memutar itu Taman atau Mairokoco memindah. di tempat lain Ya, dipindahkan memindah. ke Kerajaan Maespati. supaya suasana di lingkungan keraton atau istana Maespati menjadi lebih indah. Iya. Di sisi yang lain juga lebih menentramkan, khususnya bagi sang Prameswari yang tadi diboyong dari Magodo. Iya. Maka Bambang Sumantri diberi tugas untuk memboyong Taman Mairokoco dalam lingkungan komplek istana Maespati. Nah, tadi ya. Iya. Dan Bambang Sumantri dengan tugas baru tersebut siap untuk melaksanakan, Iya. berusaha maksimal melaksanakan tugas tersebut. Namun sayang, bagaimanapun juga Bambang Sumantri sekalipun sudah mampu mengalahkan Raja Sewunegoro dalam sayembara perang di Magodo, ternyata dalam melaksanakan tugas berikut yang berupa memboyong Taman Mairokoco itu tidak berhasil. Belum berhasil gitu. Iya. Nah, iya, mangke rumin. Ya. Ya, Poko. Mulai ngaten ini tugasnya Pak Dalang sing jelas nih. Oh ya, ya. Kok terus sok kasil iku piye Pak Dalang? Iya. Iku dramane karo adine piye nek ora salah yang bantu itu adiknya nggih. Monggo katuran Ki Suwarno. Monggo. Nah, iya, sudah diceritakan lengkap sama Pak Moko tadi. Yang jelas Bambang Sumantri sudah putus asa begitu, istilahnya zaman sekarang sudah putus asa, merasa kalau Bambang Sumantri tidak bisa memboyong Taman Mairokoco, memindahkan Taman Mairokoco jelas tidak bisa, sudah terus kesulitan besar itu. Nah, dengan demikian Bambang Sumantri sudah putus asa menjelang keluar, jelas berarti saya tidak bisa. Kalau saya tidak bisa, saya lebih baik keluar
dari Maespati daripada memalukan. Seperti itu. Dan susah besar Bambang Sumantri karena sekian tugas ditugaskan sudah berhasil, tinggal satu tugas kenapa kok tidak bisa. Nah, tatkala Bambang Sumantri sedih, Bambang Sukosrono yang datang menghibur. Ada apa Kakang? Kakang Sumantri kok susah. Nah, diceritakan bahwa punya tugas yang seperti itu. Ketika itu Bambang Sukosrono hanya tertawa kecil. Tertawa kecil. Karena Bambang Sukosrono akhirnya menyanggupi akan memindahkan Taman Maerokoco ke Maespati. Lho apa kowe bisa? Aku iso Kakang, tontonen tak pindahe Kakang. Itulah Bambang Sukosrono. Ketika Taman Maerokoco sudah pindah ke Maespati, maksud hati Bambang Sukosrono itu melihat apakah benar sudah berhasil pekerjaan saya untuk Kakang Mas Sumantri. Seperti itu Romo. Berarti Bambang Sukosrono itu ada di dalam Taman Maerokoco. Ini yang memunculkan salah kaprah nanti. Memunculkan salah kaprah tentang terbunuhnya Bambang Sukosrono. Ya di situ ya. Matur nuwun Ki Suwarno. Terus kembali kepada Ki Ratmoko ya. Zaman dulu itu setelah dites baru diberi jabatan ya. Dan ternyata setelah berhasil terlepas dari dibantu oleh adiknya, lalu sampai adiknya meninggal karena dia lengah terhadap tentang kasih sayang adiknya ini, kita katakanlah lengah. Lalu dia diberi jabatan ya, menjadi Patih Swondo kalau nggak salah. Saya tanya kepada Ki Ratmoko, situasi kita sekarang, apa ada sih tes gitu? Karena yang kami dengar mungkin para masyarakat juga tahu-tahu orang jadi menteri, tahu-tahu jadi ini. Testingnya itu lewat mana? Monggo, katuran Ki Ratmoko. Ya memang kalau untuk jabatan karier pada hari yang sama itu tes itu masih berjalan, sehingga masih dapat diharapkan bahwa seseorang yang menduduki jabatan itu karena sudah melalui tes akan mampu melaksanakan jabatannya. Nah, ini jadi tanda tanya besar loh Ki Ratmoko. Ya, apa dapat diharapkan akan mampu melaksanakan jabatannya. Walaupun nyatanya tidak kan. Berbeda halnya dengan jabatan non karier, yaitu jabatan publik. Kalau seseorang akhirnya dapat menduduki jabatan tersebut, katakanlah bisa menjadi kepala daerah, bisa menjadi anggota DPRD, bisa menjadi presiden, karena tidak melalui tes yang sesuai dengan pekerjaan yang mestinya diemban pada jabatan tersebut. Kalau kemudian tidak berhasil, maka rakyat harus sabar nunggu 5 tahun sampai periodenya habis. Nah, itu belakang bilung rakyat ini. Matur nuwun Ki Ratmoko. Para pemirsa, Ki Ratmoko itu banyak pengalamannya mengetahui betul bahwa zaman dulu memang ada testing seperti itu sampai menjabat jabatan tertinggi. Tapi zaman sekarang walaupun secara birokrasi ada tes, tapi nyatanya penempatannya itu apalagi untuk jabatan publik itu sudah tidak cocok semua. Kami mengharap para pemirsa, mudah-mudahan di antara kami, Ki Suwarno, Ki Ratmoko, saya mungkin sudah terlalu tua, yang muda-muda saya harapkan, kalau nanti Ki Ratmoko yang jadi wali kota atau bupati juga Ki Warno itu, tentunya karena mengenal kisah wayang, akan mencoba menempatkan diri, mengimplementasikan wayang dulu ceritanya begini. Saya sekarang jadi pejabat juga harus seperti ini. Harapan kami kepada Ki Ratmoko, mudah-mudahan kalau ada kesempatan nanti jadi calon pimpinan di sebuah daerah, katuran karakter wayang tetap dipertahankan. Para pemirsa, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Kita masih akan jumpa pada session-session berikutnya yang masih cerita juga dunia pewayangan yang merupakan tidak hanya tontonan tapi juga tuntunan-tuntunan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Hayu, hayu, hayu. Rahayu ingkang pinanggih.